Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai instalasi dan konfigurasi cPanel WHM di CentOS 7. Untuk cPanel WHM, usahakan untuk spesifikasi virtual machine atau VPS nya atau cloud servernya minimal RAM 2 GB dengan 2 vCPU atau CPU core. Untuk lingkungan pengujian kita menggunakan CentOS 7, minimal RAM 2 GB dan 2 vCPU. Data center Singapura. Untuk uji coba kita bisa menggunakan trial lisensi. Biasanya cPanel menyediakan lisensi sampai 15 hari. Lalu hostname harus FQDN atau fully qualified domain name. Hostname kita menggunakan dev.knot35.com. Harus FQDN karena nanti keperluannya kan enggak cuman untuk hosting web server namun juga mail servernya, jadi untuk kirim dan terima email juga. Kita create dropletnya. Untuk instalasinya cukup gampang sebenarnya, namun mungkin akan kesulitan saat konfigurasi. Di sini saya akan mengajari step by step untuk instalasi cPanel WHM. Jadi misalnya akan ingin migrasi dari shared hosting ke VPS atau cloud server, dan mungkin kendala di shared hosting di suspend atau akun hosting akan disuspend. Jadi di sini saya akan membimbing akan untuk konfigurasi dari nol, dari deploy cloud server, dari instalasi OS sampai situs web bisa dijalankan. Kita login ke terminal Linux, root at IP address p22. Yes. Karena ini OS nya masih baru, masih fresh, kita perlu update sistemnya atau memperbarui paket-paket dan modul-modul security. Yum update juga Linux kernelnya perlu diperbarui. Biasanya untuk template
operating system di provider VPS yang bersangkutan biasanya sudah obsolete atau usang biasanya, jadi kita perlu memperbarui sistemnya. Lalu kita pointing alamat IP IPv4 ke hostname FQDN yang kita buat tadi. Itu instalasinya cukup mudah, sekali klik dengan komen perintahnya satu kali. Oke, langsung kita jalankan perintah instalasi cPanel WHM. Biasanya tidak sampai 15 menit biasanya selesai, namun yang agak lama konfigurasinya.
Oke, cPanel WAM sudah terinstall. Kita perlu mereboot servernya atau merestart. Kita akses kembali servernya. Kita kemudian akses cPanel, kita akses WHM. Bisa ke IP, lalu port loginya 2087 atau ke devnet35.com. Atau ke hostname fkdn. Enter menggunakan user root dan passwordnya. Accept lisensi agreement. Lalu kita perlu login ke situs cPanel untuk mendapatkan lisensi trial.
bisa create akun. Di sini kita sudah mendapatkan lisensi trial ke alamat IP ke VPS atau cloud server yang kita install cPanel WM tadi. Lalu kita klik server setup, lalu alamat email dan name server. Lalu next. Nah, cPanel sudah terinstall. Setelah itu kita perlu lakukan konfigurasi. Pertama di server configuration, lalu basic web host manager setup, untuk konfigurasi ini tidak perlu diubah, kita langsung scroll ke bawah ke kolom name server. Kita perlu, misalnya nanti ini dibutuhkan untuk kalau akan ingin menggunakan private name server atau chill NS. Jadi baik NS1 dan variabel NS1 dan NS2 perlu kita pointing ke alamat IP dari server kita. Lalu klik save change, lalu geser ke tweak setting. Kita perlu menyesuaikan beberapa rule dan konfigurasi di sini, seperti gzip compression kita bisa berubah ke 7, lalu number of peaks process 3, lalu untuk timeout kita rubah ke 120. Lalu domain kita enable allow remote domain, jadi domain yang name servernya belum diupdate atau belum diarahkan ke name server WAM yang baru kita install tadi bisa ditambahkan. Namun kalau akan tidak mengenable allow remote domain akan terjadi kesalahan atau tidak bisa menambahkan allow remote domain. Setelah itu login, ignore mail, di ignore, ke PHP make execution time kita berubah ke 120 second.
lalu post access 2047, dan upload access juga di variabel yang sama. Lalu kita enable Ion Cube dan Shout Guardian untuk loader cPanel WHM, untuk loader PHP nya di cPanel WHM, lalu klik save. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengaktifkan backup. Jadi untuk mencegah kehilangan data atau file-file penting yang akan simpan di server tersebut, server akan. Jadi backup cukup per minggu. Retention 3. Lalu kita perlu centang strict enforce retention regardless of backup success. Lalu default backup directory cukup di dir backup, lalu klik save configuration. Setelah itu dari sini sebenarnya server cPanel WHM sudah dapat digunakan untuk menghost situs web agen. Namun kita perlu membuat paket terlebih dahulu. Paket add paket. Kita beli nama paketnya, misalnya node 35. Kita setting unlimited untuk semua role-nya, lalu enable, cukup enable CGI access untuk self access, dan dedicated IP jangan dicentang. Nah, setelah itu, setelah paketnya sudah dibuat, kita bisa create account. Cukup gunakan password generator. Lalu mail routing setting kita pilih automatically, lalu klik create. Hostname, ternyata yang ditambahkan hostname. Jadi tidak boleh sama dengan hostname.
Misalnya domainnya kita out saja, domainnya tahutempe.com misalnya. Username tahu tempe, lalu email. Klik sorry, kita bisa jadi klik create. Di sini akun cPanel sudah di create. Lalu klik go to cPanel. Jadi akses ke cPanel menggunakan password dan username yang kita buat tadi. Di sini cPanel sudah dapat digunakan untuk menghost situs web agen. Nanti kita sambung untuk konfigurasi ESI Apache 4 dan upgrade MariaDB dan instalasi Nginx di cPanel WHM. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.